juri dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ashimka Kanaya Sastra. Saya berasal dari SMP Negeri 6 Tanjung Pandan. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu koleksi yang ada di Museum Tanjung Pandan. Museum Tanjung Pandan yang diresmikan pada tanggal 2 Maret 1962 oleh Presiden Perusahaan Penambangan Timah. Museum Tanjung Pandan ini banyak menyimpan koleksi benda-benda bersejarah. Museum ini juga menyimpan banyak sekali hewan langka maupun yang masih hidup dan yang sudah diawetkan. Di dalam museum ini juga terdapat miniatur proses penambangan timah. Ada juga kebudayaan Belitong. Salah satu kebudayaan Belitong yang akan saya ceritakan adalah makan bedulang. Tujuan saya menceritakan makan bedulang ini adalah supaya kita sebagai generasi muda bangga dan mencintai kebudayaan kita, sehingga kita akan selalu melestarikannya. Kebudayaan makan bedulang ini sangat unik karena tidak terdapat di daerah lain. Jika dari mulut akan dilap dengan lap yang sudah disiapkan. Lap yang sudah disiapkan akan dilipat menjadi 4 bagian. Karena makan bedulang dinikmati oleh 4 orang dan setiap orang tersebut memiliki bagian masing-masing yang akan dilap ke bagian mulut dan tangan. Lapis pertama digunakan untuk orang pertama, lapis kedua untuk orang kedua, lapis ketiga untuk orang ketiga, dan lapis keempat untuk orang keempat. Hal ini digunakan agar supaya menjaga kebersihan. Unik dan khas ya tata cara makan bedulang. Jadi jangan melewatkan tata cara makan bedulang ini. Sebagai generasi muda, ayo kita lestarikan kebudayaan kita. Dan jangan lupa berkunjung ke Museum Tanjung Pandan agar kita lebih mengenal benda-benda bersejarah, budaya, dan adat istiadat Kabupaten Belitung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus kawan-kawan semuanya dari peserta nomor 12. Oke, presentasi Bapak-Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman sekalian. Aku pengen nyanyi dikit nih, gak apa-apa kan? Metiklah daunnya daun salam, bunga mawar bunga sepatu. Aku nenak ngucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi pergi ke pasar naik kereta, pergi ke pasar belilah santan. Aku di sini nak bercerita, cerita koleksi
Museum Tanjung Pandan. Aduh, suara neraga pales kok tapi nak bernyanyi lah singgahnya. Jadi tadi abu pantun, aku nak ngucapin salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tadi aku abu pantun, jadi aku di sini nak bercerita. Tapi sebelum aku bercerita, aku nak kenalin diri dulu. Tak apa ke? Perkenalkan, nama aku Okta Safira. Aku merupakan perwakilan dari SMP Negeri 7 Tanjung Pandan. Nah, berdirinya saya di sini, saya pengen berbagi cerita nih ke teman-teman sekalian. Ceritanya merupakan salah satu koleksi dari Museum Tanjung Pandan. Koleksi yang saya angkat merupakan sama ke situ buat lihat mangkok-mangkoknya, karena tadi pas Okta datang ke museum nih teman-teman, ternyata ruangannya masih dikunci, masih diperbaiki. Nah, mungkin nanti setelah dengar Okta cerita, setelah ruangannya dibuka, kita bisa nih bareng-bareng ke situ buat lihat, oh ini ya benda-benda bekas tenggelamnya kapal tang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi cuman itu yang bisa Okta ceritakan. Semoga apa yang Okta ceritakan ini memang benar-benar bisa menambah wawasan kita. Dan Okta mohon maaf apabila banyak salah kata, karena kesalahan itu datang dari Okta sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Okta awali dengan pantun, maka akan Okta akhiri dengan pantun. Boleh? Boleh. Keringetan ya Allah. Masakangan nama kaiseran, masak gangan makai ikan keli. Cakep gitu. Cerita aku punlah selesai, aku pun pamit. Semoga esok dapat ketemu lagi. Ada tepuk tangan ya? Boleh kita aplaus kawan-kawan semuanya untuk peserta dari nomor 13. Oke teman-teman, Okta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Mic-nya ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairah Salsabila dari SMP Negeri 3 Tanjung Pandan. Saya akan bercerita tentang koleksi museum, yaitu tokoh pahlawan Belitung Haji Ahmad Sanusi Hananjudin. Siapa yang tak kenal dengan HS Hananjudin, yang merupakan tokoh militer Indonesia yang berperan besar dalam agresi besar militer Belanda 1 dan 2, yang namanya kini diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Pulau Belitung. Haji Ahmad Sanusi Hananjudin, itu nama lengkapnya. Ia lahir di Tanjung Tikar, Bangka Belitung pada 5 Agustus 1910. Ia menempuh pendidikan di Abaga School atau Sekolah Pertungkangan di Manggar pada tahun 1931. Setelah lulus, Hananjudin kemudian ditetapkan sebagai karyawan teknik di perusahaan Belanda, yaitu GMB. Dari GMB, ia berlanjut ke salah satu perusahaan Belanda, yaitu NVNI BLM di Pulau Bintan. Setelah itu, ia pindah ke Bandung dan bekerja di Walter & Co. Di kota inilah, Hananjudin mulai merambah ke dunia politik dan tergabung dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. HS Hananjudin pun pindah ke Malang dan tergabung dalam Ozawa Butai atau Satuan Permukaan Darat Jepang, di mana ia dipercaya menjadi Hanko atau pemimpin kelompok. Setelah 3 tahun, Ozawa Butai dibubarkan seiring dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, kelompok pemuda bagian udara yang dipimpin oleh HS Hananjudin bergabung bersama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Malang. Kelompok ini kemudian berubah nama menjadi Definisi 3 Jawa Timur. Setelah itu, pada Oktober 1945 dibentuk BKR Udara atau BKR. Agresi militer Belanda II berlangsung pada 19 Desember 1948. Untuk menghadapi serangan Belanda, Panglima
Jenderal Sudirman memerintah seluruh angkatan perang RI untuk melanjutkan perang gerilya. HS Hanajudin dipercaya menjadi komandan antar distrik militer Pakel hingga agresi militer Belanda II berakhir pada 20 Desember 1948. Setelah dilangsungkannya konferensi meja bundar atau KMB pada 29 Desember 1949, Pangkalan Udara Bugis Malang diserahkan dari Belanda kepada Angkatan Udara RI atau AURI. Setelah itu, HS Hanajudin pun kembali ke Malang dan menjabat sebagai Kepala Jawatan Teknik Udara Pangkalan Udara Bugis. Ketika peperangan melawan bangsa penjajah usai, HS Hanajudin adalah orang Belitung pertama yang menjabat sebagai Bupati Belitung sejak 1967 hingga 1972. HS Hanajudin kemudian meninggal pada 5 Februari 1995 dan disemayamkan di kota kelahirannya. Untuk mengenang jasanya, namanya kemudian diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional HS Hanajudin Tanjung Pandan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita tepuk tangan dari peserta nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komairo. Saya dari SMP Muhammadiyah Tanjung Pandan. Terima kasih kepada Dewan Juri dan teman-teman semua sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menceritakan sejarah pertambangan timah di Pulau Belitung. Dahulu, museum ini bernama Museum Geologi dan didirikan oleh seorang ahli arkeologi berkebangsaan Austria bernama Rudi Eusbeger pada 2 Maret 1962. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya koleksi museum, akhirnya museum ini berganti nama menjadi Museum Tanjung Pandan. Di museum ini, pengunjung juga bisa melihat maket-maket peleburan pertambangan timah yang banyak terdapat di Pulau Belitung. Maket-maket ini menjadi penggambaran kalau dahulu penambangan timah pernah berjaya di pulau ini. Bicara tentang riwayat Belitung, maka kita tidak akan melupakan kisah pertambangan timah. Cerita penambangan timah di Belitung memang sangat melegenda. Bahkan begitu melegendanya, kisah pertambangan timah di Belitung digambarkan dalam novel dan film Laskar Pelangi yang terkenal tersebut. Timah memang menjadi salah satu hasil bumi dan komoditas paling besar di Belitung. Meskipun sekarang sudah tidak ada yang melakukan kegiatan pertambangan secara skala besar. Namun sejarahnya masih menarik untuk kita telusuri. Nah, bagi yang ingin mengetahui sejarah pertambangan timah bisa datang ke Museum Tanjung Pandan. Masuk ke area Museum Tanjung Pandan ini, kita bisa mendapati beragam koleksi menarik untuk kita saksikan dan pelajari. Sesuai namanya, maka koleksi utama di museum ini adalah benda-benda pertambangan timah seperti beragam peralatan yang digunakan untuk menambang timah. Terdapat miniatur kapal keruk yang dibuat oleh Belanda bertempat di Amsterdam. Skip or Pisker, kapal keruk dendang yang mampu mengeruk hingga 30 meter ini berukuran panjang 66 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 4,2 meter. Alat ini digunakan untuk penambangan timah di laut. Kapal keruk dendang karam dihempas badai pada
dengan mudah kemauan atau pemerintah dari pemilik perusahaan. Bahkan tak jarang mereka kemudian melakukan protes aksi mogok kerja. Salah satu aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja Cina adalah pada 29 April 1946, di mana mereka menuntut kenaikan upah, pengurangan jam kerja, dan libur 1 Mei. Selain untuk kesejahteraan, ada alasan lain Jepang yang membuat para pekerja tambang dari Cina ini cepat bereaksi, terutama saat Belanda menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Terakhir, pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1949, sebagian besar saham dari GMB diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Sebagian lagi saham GMB dipegang Billiton Mitch di Belanda. Dan pada tahun 1958, aset perusahaan GMB diambil alih oleh Indonesia dan diganti dengan nama PN Tambang Timah Belitung. Dan PN Tambang Timah inilah yang menjadi cikal bakal perusahaan yang populer kini kita kenal dengan nama PT Timah. Teman-teman semua, begitulah cerita tentang sejarah pertambangan timah di Pulau Belitung. Jangan lupa untuk berkunjung ke museum ya, biar menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk peserta dari nomor Pergi ke Tanjung sambil membeli bakmi. Bakmi dimakan pakai sayur dan kuah. Terimalah salam kenal dari kami, santriwati cantik dari MTS At-Taqwa. Pagi hari sangatlah cerah. Kupu-kupu di taman sangatlah indah. Kalau Anda mencintai Allah, jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pasti sudah tahu judul yang aku nyanyikan tadi. Ketika kita mendengar lagu Berage, pasti terpikir untuk makan bersama dan saling berhadapan. Dalam budaya Belitung, makan bersama itu dikenal dengan sebutan dengan makan bedulang. Secara harfiah, makan bedulang dapat diartikan dengan makan menggunakan dulang. Dalam pengertian yang lebih luas, makan bedulang adalah prosesi makan bersama dalam satu dulang yang terdiri dari 4 orang duduk bersila dan saling berhadapan, yang telah disajikan dan dinikmati dengan tata cara dan etika tertentu. Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa itu dulang? Dulang adalah talam atau nampan besar berbentuk bulat. Pada mulanya yang digunakan adalah dulang kayu produksi lokal. Dulang tembaga atau dulang seng baru dikenal pada tahun
Belitung yang mengajarkan makna berbagi dalam kebersamaan. Beda-beda. Dilengkapi lagi satu mangkuk makanan berkuah yang biasanya disebut dengan gangan campah. Nah, hidangan yang wajib di atas piring adalah sate ikan dan opor ayam. Setelah dulang diletakkan dan akan diiringi dengan peralatan yang ada di luar dulang. Nah, teman-teman tahu tidak? Nah, misalnya adalah nasi, piring, dan air yang ada di atas baki, serta tempat cuci makan, tempat cuci tangan, dan sepiring kue sebagai cuci mulut. Nah, begitulah kelengkapan makan bedulang sehingga para tamu akan menikmati makanan dengan rasa nikmat, santai, dan penuh rasa kekeluargaan. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus sekali lagi dari MTS Al-Taqwa dengan nomor 17. Sebelum saya memulai cerita ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, pergi naik pesawat terbang. Perkenalkan, nama saya Adea dari SMP Negeri 5 Membalem. Museum Tanjung Pandan merupakan museum yang memamerkan koleksi benda-benda pertambangan dan kebudayaan Belitung. Semula, museum ini adalah museum geologi yang diresmikan pada tanggal 2 Maret 1962 oleh Presiden Perusahaan Pertambangan Timah Belitung, yaitu Insinyur Kunardi Kartamaja. Di masa berikutnya, museum ini diambil alih oleh Pemda Kabupaten Belitung. Letaknya dalam kota Tanjung Pandan, tak jauh dari pantai Tanjung Pendap. Di museum ini, pengunjung dapat menelisik sejarah penambangan timah di Pulau Belitung dalam bentuk replika tambang dan peralatannya. Di dalam gedung terdapat koleksi barang-barang peninggalan bersejarah. Dan di luar gedung terdapat kebun mini lengkap dengan sarana bermain anak. Dari sekian koleksi barang-barang peninggalan bersejarah, terdapat salah satu koleksi Kerajaan Blantu. Kerajaan Blantu menjadi bagian penting dari sejarah Belitung. Kerajaan Blantu sendiri mulai muncul pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18 bersamaan dengan meluasnya pengaruh dan penyebaran agama Islam di Belitung. Kerajaan Blantu sendiri didirikan oleh Datuk Ahmad bergelar Datuk Mempawah. Datuk Ahmad ini berasal dari Kalimantan Barat dan memerintah Kerajaan Blantu dari tahun 1705 hingga tahun 1741. Saat pertama kali didirikan, pusat Kerajaan Blantu ini berada ditempatkan di kaki Gunung Ludai yang kemudian disebut dengan Blantu. Raja-raja yang memerintah selepas Datuk Ahmad ini antara lain Kiai Tining, Kiai Model M1814. Model ini dirancang pada tahun 1814 dan mulai diadopsi sebagai pedang kaveri pada tahun 1816. Pada tahun 1850, Depati Cakradiningrat tercatat menggunakan pedang saber dalam acara penyambutan tamu resmi pemerintah. Pedang kapilan abad ke-19
berat total 1002 gram dengan panjang total 98 cm. Baja tempa pamor motif bunga garam, gagang kayu ukiran khas kombinasi rotan. Bilah suku Iranun atau Moro atau Sulu pada awal abad 18 sampai awal abad ke-19, Depati Cakradiningrat menjalin hubungan dengan kelompok Iranun atau dalam kebudayaan Belitung identik dengan sebutan Ianun. Pedang Melayu terbuat dari bila baja dan gagang kuningan, berat total 790 gram dengan panjang 97,2 cm. Tongkat Malaka terbuat dari rotan semampu, berat total 10 gram dengan panjang total 90 cm. Tongkat ini dikenal di Eropa dengan nama Malaka. Penggunaan tongkat Malaka pertama kali diketahui pada tahun 1844 dan pada awal abad ke-20 dengan sebutan King of Thanos atau Raja Tongkat. Tongkat Malaka digunakan sebagai tongkat jalan dan alat pertahanan diri. Selain itu, tongkat Malaka juga digunakan sebagai pelengkap busana dan penanda status sosial dalam masyarakat. Tongkat Selela abad ke-19. Tongkat Selela berbahan kayu dengan berat 60 gram dan panjang 96 cm. Tongkat Selela merupakan salah satu jenis tongkat jalan yang berasal dari Irlandia dan banyak dijual pada abad ke-19. Tongkat ini terbuat dari kayu blackrock. Tongkat Selela pada awalnya berfungsi sebagai senjata dalam pertarungan untuk menyelesaikan masalah secara sopan di Irlandia. Laporan kolonial abad ke-19 menyebutkan pedagang Inggris memberi rotan semampu dari Belitung untuk dijadikan tongkat jalan yang dipasarkan di London. Mungkin tongkat Selela dibawa oleh pedagang tersebut sebagai hadiah untuk Depati Cakradiningrat. Sebab pada masa itu, setiap orang yang berdagang di Belitung sering datang kepada Depati untuk mengantarkan sejumlah hadiah. Tongkat kayu abad ke-19. Seperti namanya, tongkat ini berbahan kayu, memiliki berat total 665 gram dan panjang total 96 cm. Secara fisik, tongkat tersebut menyerupai dua jenis tongkat, yakni tongkat Gunung Murai dengan tongkat Selela. Bedanya, tongkat Gunung Murai terbuat dari kayu legensari dan konon dulu digunakan Sunan Muria, Jawa Tengah. Sedangkan tongkat Selela berasal dari Irlandia dan dibuat dari kayu blackrock. Demikianlah cerita saya tentang koleksi senjata dari Kerajaan Bantu dan Kerajaan Balok. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala hati, cerita ini moga mengenang di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta nomor 18. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Lemes nih. Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Laudia Azra. Saya berasal dari SMP Negeri 21. Kali ini saya akan bercerita mengenai tradisi adat Urang Bentok, yaitu makan bedulang. Belitung adalah sebuah daerah yang dihuni oleh sebuah komunitas masyarakat Melayu. Sebagai daerah kepulauan, mayoritas masyarakat Belitung tinggal di wilayah pesisir pantai. Pekerjaan sehari-hari mereka biasanya sebagai nelayan.
Nah, ada juga nih masyarakat Belitung yang tinggal di lereng-lereng gunung dan pekerjaan mereka biasanya sebagai petani. Nah, orang-orang yang tinggal di pinggir pantai biasanya disebut dengan orang pesisir. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah belereng gunung biasa disebut dengan istilah orang darat. Baik orang pesisir maupun orang darat, mereka memiliki tata cara hidup bermasyarakat yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Mereka menghormati antara satu dengan yang lain. Mereka bergotong royong dalam mengerjakan suatu hal, terutama yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Masyarakat Belitung adalah masyarakat yang berkaitan penting dengan masyarakatnya. Masyarakat Belitung ini budayanya sangat kental benar loh teman-teman. Berbagai macam adat istiadat orang Belitung hidup di tengah-tengah mereka. Baik tata cara mencari ikan di laut, cara bertani di ladang, maupun tata cara bergaul bermasyarakat lainnya. Semuanya mengandung keunikan atau kekhasan tertentu yang membentuk sebuah adat istiadat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah adat istiadat orang Belitung yang masih hidup sampai dengan sekarang ini, yang diberi nama makan bedulang. Makan bedulang adalah sebuah tata cara menyajikan hidangan khas orang Belitung yang biasa disebut dengan berage. Adat makan bedulang biasanya berlaku pada acara-acara tertentu, baik resmi maupun acara kekeluargaan. Misalnya pada acara selamat kampung, selamat atas kelahiran anak, selamat hitanan, dan lain-lain. Disebut makan bedulang karena makanan yang dihidangkan berada di dalam dulang. Apa sih dulang itu? Ada yang tahu nggak dulang itu apa? Nah, jadi dulang adalah tempat menghidangkan makanan yang berbentuk bulat dan diameternya kurang lebih 60 cm. Dulang biasanya terbuat dari kayu yang dipahat atau bisa juga terbuat dari besi ataupun kuningan. Dalam penyajiannya, dulang selalu ditutupi dengan tudung saji yang disebut mentudong. Nah, mentudong itu adalah sebuah tudung saji yang terbuat dari jailan daun lain. Nah, acara selamatan dalam skala kecil berlangsung di dalam rumah orang yang mengadakan acara selamatan itu. Sedangkan sebuah acara selamatan dalam skala besar, selamatan dilaksanakan di halaman rumah, di lapangan, nah bisa juga di dalam ruangan. Lalu, pada acara selamatan dalam skala kecil, para undangan duduk bersila menghadapi makan bedulang mereka dan membelakangi dinding. Mereka duduk berdamping-dampingan, bekapit ketong, dan saling berhadap-hadapan. Nah, acara pokoknya adalah membaca doa selamat yang dipimpin oleh dukun kampung atau pembuka adat lainnya yang diamini oleh segenap tamu undangan. Apabila masuk acara makan bedulang, secara spontan beberapa pemuda yang tergolong anggota keluarga tuan rumah berdiri berjajar di depan para tamu undangan. Jarak antara mereka kurang lebih 2 meter. Berjajar dari depan rumah sampai dengan dapur. Paket makan bedulang yang tersusun rapi di ruang dapur satu persatu akan dibawa menuju ke tamu undangan dengan cara estafet.
Dari orang yang berdiri di bagian dapur disambut menyambut menuju arah pemuda yang ada di depan para tamu undangan. Nah, hal ini nih menggambarkan kebersamaan dan sifat gotong royong serta rasa hormat orang Belitung terhadap tamu undangan. Paket makan bedulang ini diangkat sesuai urutannya, mulai dari mengangkat dulang, diiringi dengan pinggan plus bakul nasi, dan terakhir membawa bakul air minum. Hal ini menggambarkan keteraturan orang Belitung dalam mengerjakan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu kebaikan. Pemuda yang berada di ruang depan akan meletakkan paket makan bedulang itu tersusun rapi di depan para tamu undangan sampai semuanya terlayani. Nah, setelah semua anggota keluarga mendapatkan pinggan, giliran anggota makan bedulang yang paling tua akan membukakan mentudong tersebut. Lalu, anggota yang paling muda akan bertugas membagikan piring-piring kepada para makan bedulang. Nah, setelah itu, mereka bergiliran mubo sesuai dengan tingkat usia masing-masing. Anggota yang paling muda mendapatkan giliran paling terakhir. Hal ini merupakan simbol penghormatan orang muda terhadap orang yang lebih tua. Adat makan bedulang memang jarang menyediakan sendok di dalam makanannya, kecuali satu buah. Itu pun sendok dimasukkan ke dalam piring mangkuk yang hanya untuk gangan, untuk mengambil kuah. Hal ini karena adat makan bedulang selalu menggunakan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri peserta Lumba Bercerita Kuta Tanjung Pandan dan kawan-kawan sesama peserta Lumba Bercerita Kuta Tanjung Pandan serta hadirin yang berbahagia. Saudara-saudara, sebelum aku bercerita, aku nak memperkenalkan diri aku kan mika semua. Nama aku Heti Sakila Marwa dari SMP Negeri 1 Selat Nasik. Aku biasa dipanggil Kila. Hari Rabu tanggal 6 September 2022 bertempat di Museum Kuta Tanjung Pandan, aku nak berceritakan mika semua tentang Museum Kuta Tanjung Pandan. Dengarkan saudara-saudara ceritaku nih. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung, selain disuguhkan pemandangan alam nan eksotis, juga bisa menikmati sejarah peninggalan zaman penjajahan. Apabila kita nak nengok benda-benda tradisional peninggalan negeri Laskar Pelangi Timpo dulu, Museum Tanjung Pandan inilah tempatnya. Di sini tersimpan beberapa benda mulai dari hewan diawetkan sampai benda peninggalan masa kolonial Belanda. Di museum ini, pengunjung dapat menelisik sejarah penambangan timah di Pulau Belitung dalam bentuk replika tambang dan peralatannya. Barang peninggalan bersejarah juga kebun mini lengkap dengan sarana bermain anak-anak. Museum Kuta Tanjung Pandan berlokasi di Jalan Melati nomor A41 Tanjung Pandan. Merupakan museum pertambangan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Maret 1962 oleh Presiden Perusahaan Pertambangan Timah Belitung, yaitu Insinyur Kurnadi Kartamaja, terletak di dalam Kuta Tanjung Pandan, tak jauh dari pantai Tanjung Pendam. Dulunya museumnya namanya Museum Geologi dan dibangun atas prakarsa Dr. Osberger, seorang ahli geologi berkebangsaan Belgia pada tahun 1963. Saat beliau masih bertugas di unit pertambangan Timah Belitung. Setiap pengunjung yang datang akan disambut oleh ikan arapaima dan buaya muara yang berukuran besar yang sudah diawetkan. Ikan-ikan buaya banyak ditemui di sungai-sungai terdapat di wilayah Belitung.
Masuk ke ruang dalam, pengunjung akan melihat aneka koleksi senjata peninggalan zaman Jepang tahun 1541 dan menjadi koleksi tertua yang dimiliki Museum Kute Tanjung Pandan. Selain itu, juga terdapat koleksi senjata peninggalan kerajaan tidak pernah ada di Belitung berupa keris, tumbak lade, kan golok, atau parang. Belitung merupakan kepulauan yang mengalami beberapa pemerintahan raja-raja pada akhir abad ke-7. Belitung tercatat sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya. Kemudian ketika kerajaan Majapahit mulai berjaya pada tahun 1365, pulau ini menjadi salah satu benteng pertahanan laut kerajaan tersebut. Baru pada abad ke-15, Belitung mendapat hak-hak pemerintahan. Tapi itu pun tidak lama, karena pas Palembang diperintahkan dari Cakraningrat II, pulau ini segera menjadi taklukan bangsa Indonesia pada khususnya menjadi paham kan tahu dan tidak akan pernah kelupaan tentang sejarah asal-usul Pulau Belitung, pahlawan Pulau Belitung, peninggalan sejarah Kerajaan Badau dan Kerajaan Balok, peninggalan zaman penjajahan kolonial Belanda, serta tambang timah di Pulau Belitung, serta barang-barang muatan kapal tenggelam BMKT dari Cina. Nah, sekian dulu cerita aku tentang Museum Kute Tanjung Pandan. Bagi saudara-saudara yang penasaran kan ingin tahu lebih jauh apa saja yang ada di dalam Museum Kute Tanjung Pandan, yuk saudara-saudara kita ke Museum Kute Tanjung Pandan. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jangan lupa saudara-saudara, mundak kita orang Belitung siapa lagi nak peduli serta menjagakan melestarikan peninggalan sejarah Tanjung Pandan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari beri tepuk peserta selanjutnya dari SMP Negeri 5 Tanjung Pandan dengan nomor peserta 24. Adikku mau korban. Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, aku nak berpantun nih. Dengarkan ya. Jalan-jalan ke SMP 5. Jangan lupa singgah ke museum. Kalau ingin menjadi juara, ucapkan dulu Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilinda Febi. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Tanjung Pandan di Patung HAS Samensudin, koleksi pedang perjuangan air seru, dan pendiri Museum Dr. R.Os Beger dan lain-lain. Nah, demikianlah tentang makan bedulang. Semoga tradisi ini tetap lestari di bumi Laskar Pelangi ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Nah, kalau tadi saya awali juga dengan pantun, maka saya akhiri pun juga dengan pantun. Dengarkan ya teman-teman. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari beri tepuk tangan untuk SMP Negeri dari MTS Negeri 1 Tanjung Pandan dengan nomor peserta 25. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Fahira. Saya berasal dari MTSN Negeri 1 Belitung. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Fahira akan menyampaikan sebuah literatur yang berjudul Museum dan Budaya. Disimak ya teman-teman semua. Bila kita penasaran dan ingin melihat benda tradisional peninggalan negeri Laskar Pelangi tempo dulu, coba berkunjung ke Museum Tanjung Pandan. Nah teman-teman, di museum ini tersimpan semua benda yang berhubungan dengan negeri Laskar Pelangi. Mulai dari hewan yang diawetkan, barang peninggalan masa penjajahan Belanda dan juga Jepang, hingga koleksi benda budaya. Memasuki halaman depan museum yang terletak di Jalan Melati nomor A41 Tanjung Pandan, pengunjung akan disambut oleh ikan arapaima dan buaya muara berukuran besar yang sudah diawetkan. Memasuki ruangan dalam, terlihat perlu teman-teman semua ketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, makan bedulang berlangsung secara informal dan menjadi saran komunikasi antar anggota keluarga, di mana pendidikan etika diajarkan secara tidak langsung pada saat makan bersama. Sedangkan dalam upacara adat seperti maras tahun, syukuran kelahiran anak, sunatan, pernikahan, beruah, bilang ari, dan upacara adat lainnya, makan bedulang merupakan jamuan makan bersama yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu, sehingga sedikit lebih formal. Makan bedulang merupakan sarana perekat silaturahmi sekaligus cara mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam satu kampung atau wilayah yang lebih luas. Nah teman-teman semua, jadi museum dan budayanya tidak bisa dipisahkan. Dan kita semua ini sebagai generasi penerus wajib melestarikannya. Coba dipikir-pikir lagi, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Ayo berkunjung ke museum dan lestarikan budaya kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus untuk peserta nomor 25. SMP Anugerah dengan nama peserta 28. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Selamat siang semua. Jadi seperti yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Kiara dari SMP Anugerah Tanjung Pandan. Yang saya hormati Dewan Juri dan para tamu undangan. Pagi ini kuangke aku cerita tentang Museum Tanjung Pandan. Nih, Museum Tanjung Pandan ini didirikan oleh perusahaan penambang timah pada tahun 2 Maret 1962 oleh Insinyur Kurnadi Kartatmaja. Museum Pemda ini masih terletak di dalam kota Tanjung Pandan.
tidak jauh dari Pantai Tanjung Pendam. Di museum ini kita dapat menelisik sejarah penambangan timah di Pulau Belitung dalam bentuk replika tambang maupun peralatannya. Ada pula barang-barang peninggalan bersejarah dan juga sebuah kebun mini lengkap dengan sarana bermain anak. Nah, kalau kita masuk pada ruang bagian dalam, kita akan melihat aneka koleksi senjata peninggalan Jepang dan Belanda saat penjajahan Jepang dan Belanda. Bersebelahan dengan ruang kapal keruk dan hewan purba, terdapat loh berbagai koleksi peninggalan Jepang dan Belanda. Samurai Jepang, contohnya, samurai Jepang ini merupakan peninggalan senjata paling kuat yang dimiliki oleh museum ini. Samurai ini bertarik tahun 1514. Selain samurai, peninggalan Jepang lainnya ialah pedang. Tapi ada beberapa senjata laras panjang milik kolonial Belanda yang masih tersimpan di dalam museum ini. Adapun tombak lade, keris, cap kerajaan, dan golok yang ada di lemari ruangan ini. Selain itu, kita juga masih bisa lihat loh koleksi uang kuno yang dimiliki oleh museum ini. Koleksi uang kuno itu berupa kertas dan logam. Pada tahu nisan kayu Ki Ageng Serahat gak? Nisan kayu Ki Ageng Serahat ini masih terdapat loh di dalam museumnya. Beliau adalah pendiri kota Tanjung Pandan, Belitung. Beliau wafat pada tahun 1854 dan dimakamkan di Air Labu. Mungkin segini doang yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya berpantun dulu. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Boleh kita aplaus kawan-kawan semuanya dari peserta dari SMP Negeri Anugrah. Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Alwina Ayu, biasa dipanggil Wina. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah cerita mengenai kegiatan kekayaan alam serta peninggalan bersejarah yang dahulu pernah sangat berjaya di Belitung kita tercinta. Inilah menguak sejarah dan peninggalan eksotis di bumi Laskar Pelangi melalui Museum Tanjung Pandan Belitung. Museum pertama kali didirikan atas perintah Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, yaitu Dr. Hairul Saleh pada tanggal 10 Juli 1959 sampai 28 Maret 1966. Kemudian perintah tersebut pun dilaksanakan di bawah pimpinan Dr. Osberger, seorang berkebangsaan Austria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Eksplorasi dan Geologi Museum Tanjung Pandan Belitung. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 1962, Museum Tanjung Pandan pun diresmikan oleh Presiden Pertambangan Timah yang ada di Belitung, yaitu Insinyur Konradi Kartaatmadja. Pertambangan timah di Belitung sudah ada sejak tahun 1800. Yo, itu jalani dulu, itu gunduk toh. Dan di timah lah, nah di mana? Sama boy, bapak aku jak kerja di timah. Nah iyalah, di timah kan lah mantap. Lah, itu very good. Ya, Mek, Food. Mungkin itulah gambaran kira-kira masyarakat di Belitung kala itu. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai sejarah yang ada di Indonesia, khususnya dari Belitung. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah
itu, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda paham dan mengetahui sejarah yang ada di Indonesia, khususnya dari mana kita berasal. Kedua, mengetahui fungsi dan pentingnya museum, yaitu sebagai sarana yang menjembatani fakta dan sejarah masa lalu. Sebelum saya akhiri, satu pantun dari saya. Bawa kawat simpan dalam kano. Hati-hati jika berjalan agar tak sengsara. Ingat kata Pak Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Alwina pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pusat pembelajaran. Kenapa kita kadang-kadang orang Belitung tidak bangga dengan orang Belitung? Orang bisa bangga dengan daerah kalau dia mencintai sejarah dan budayanya. Nah, inilah salah satu upaya kita untuk memperkuat nilai-nilai luhur budaya dan sejarah sehingga melekat sebagai orang Belitung, sebagai bagian yang tidak terpisahkan di negara Republik Indonesia ini, bahwa Belitung ini adalah bagian daripada Indonesia, mempunyai sejarah yang luar biasa. Nah, buktinya besok akan ditandai dengan momen internasional, walaupun dia nggak rapat ke Belitung ini, tapi itu luar biasa. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing, adik-adik sekalian. Kalaupun belum berhasil, jangan kecewa, karena ini sifatnya lomba. Insya Allah tahun depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Bung Iqbal? Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Wah, semangat. Satu hal yang perlu kita rayakan secara bersama adalah bahwa generasi muda Belitung siap untuk mengemban tugas merawat dan menjaga kelestarian Belitung dengan terlibatnya dalam perlombaan. Adik-adik sekalian dan para pendamping, Bapak Ibu guru sekalian, tadi kita udah bersepakat, makanya tadi harusnya jam 1 sampai setengah 2 ini kita berembuk. Karena memang ada beberapa syarat-syarat penting yang harus kita sepakati. Ini hanya diminta untuk menilai 6 orang. Jumlah nilai 1242. Juara Harapan 3 jatuh pada peserta dengan nomor 25. Dari MTS Negeri 1 Tanjung Pandan boleh ke depan. Langsung ke depan. Kemudian juara Harapan 2, jumlah nilai 1252. Juara Harapan 2 jatuh pada peserta nomor 17. Dari MTS Atakwa. Kemudian juara Harapan 1, jumlah nilai 1267 jatuh pada peserta nomor 30. Dari SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Juara ketiga jumlah nilai 1300 jatuh pada peserta 03. Dari SMP Negeri 2 Tanjung Pandan boleh ke atas panggung. Kemudian juara kedua jumlah nilai 1328 jatuh pada peserta nomor 12. SMP Negeri 6. Maju ke depan. Atau yang mewakili. Yang mewakili silakan. SMP Negeri 6 atau gurunya. Sampailah kita kepada juara pertama. Sudah siap? Dengan nilai 1387 jatuh pada peserta nomor 13. Kami itulah juara-juara yang dapat kami rangkum pada SMP hari Negeri ini 7. berdasarkan kriteria pertimbangan yang cukup alot. Kami bertiga ini cukup bertengkar tadi karena menilai yang namanya sejarah itu tidak gampang, apalagi budaya. Kecuali lomba nyanyi mungkin ada